Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adityala SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Rabu 14 April 2021. Saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan soal kasih Allah bagi dunia, bagi kita manusia yang sungguh-sungguh besar. Dan oleh karena itu kita diajak untuk mencintai terang yang dibawa oleh putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini di kalimat pertama kita akan mendengar satu ungkapan bagaimana Allah itu buat kita manusia. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudariku, tanda dari kasih Allah buat kita dengan putranya yang turun ke dunia menjadi nyata, menjadi real lewat tanda pertobatan. Dan itulah yang harus kita sadari, harus kita renungkan dari hari ke hari, tanda kasih Allah lewat jalan pertobatan itu. Saudara dan saudariku seiman, Allah memberikan bagi kita dirinya sendiri agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sayangnya kita manusia lebih sering memilih untuk tetap hidup dalam belenggu dosa, menolak karunia Allah, menolak putra tunggalnya, menolak Allah sendiri. Kita manusia memilih untuk menghuni penjara dosa. Kita manusia, Anda dan saya, kita lebih nyaman berada dalam penjara dosa daripada hidup merdeka bersama Allah, daripada hidup merdeka sebagai anak-anak Allah, sebagai mereka yang dilahirkan baru dalam roh. Saudara dan saudariku, hal itu kita bisa lihat dalam dunia tempat kita tinggal sekarang ini. Kegelapan dan kejahatan lebih laris daripada terang dan kebaikan. Di mana-mana kita dengar pemberitaan tentang kejahatan, tentang perampokan, tentang segala yang buruk yang terjadi dalam dunia kita zaman ini. Dan bahkan satu kenyataan bahwa orang yang berbuat baik akan diberi hadiah, ada reward yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena berbuat baik menjadi sangat langka. Berbuat baik bukan menjadi satu kebiasaan. Karena itu, hendaknya orang Kristiani yang percaya pada Tuhan lewat jalan pertobatan kembali kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Saudara dan saudariku, kenyataan dalam dunia ini, banyak orang masa bodoh dengan hidupnya, seolah berprinsip tidak mengapa hidup dikekang oleh dosa, asal saja itu nikmat adanya. Saudara dan saudariku, kita adalah bagian dari gereja. Kita adalah bagian dari komunitas orang-orang yang beriman akan Yesus. Hidup di dalam Yesus itu berarti hidup di dalam terang, karena kita hidup di dalam Allah sendiri. Hidup dalam Yesus mencintai terang. Kita sungguh mengapresiasi Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Jika kita disingkirkan, jika kita ditolak,
jika kita dihambat karena kita lebih mengutamakan, mengedepankan terang, janganlah kita berkecil hati. Karena apa? Karena kehadiran kita sesungguhnya adalah kesaksian bagi hidup yang benar, bagi hidup di dalam terang. Jangan kita kalah dengan dunia ini, karena kita digunakan oleh Allah sendiri untuk membawa terangnya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus. Kita berjuang untuk apa? Kita berjuang untuk terus menyadari kasih Allah yang begitu besar itu, dan kemudian berjuang, berusaha membawa kasih Allah itu bagi orang lain dengan menjadi terang di antara dunia, di antara orang lain di dunia tempat kita tinggal ini. Saudara dan saudariku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu untuk membawa terang itu, agar kita mampu untuk mencintai terang itu, menghadirkan terang itu dalam hidup kita setiap hari. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami tidak ingin kalah dengan kejahatan dunia, dengan kegelapan dunia ini. Tolonglah kami, bantulah kami, agar kami terus setia dan bersedia menjadi pembawa terang-Mu. Berilah kami kemampuan untuk setia, berilah kami kemampuan untuk berani menjadi pewarta terang Injil di mana saja kami berada dan dengan siapa saja kami berada. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.